Halo, salam jumpa kembali ya teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang dasar-dasar penginderaan jauh dan interpretasi citra. Oke, ini kan materi yang udah umum ya di mata pelajaran geografi khususnya dan khususnya lagi di jenjang SMA gitu. Oke, penginderaan jauh namanya saja udah penginderaan jauh ya, berarti kita mengamati gitu ya, melihat gitu dari jarak jauh. Nah, oke, sebelum lanjut ada beberapa pertanyaan ya yang berkaitan dengan penginderaan jauh ini. Nih, apakah pernah melihat Google Earth? Gitu. Ya, Google Earth itu kan umum sekali ya. Eh, Kalau sekarang di Google Maps pun udah bisa kelihatan apa namanya itu em, bisa kita lihat seperti di Google Earth gitu. Jadi gininya diubah ya, settingannya diubah. Apa yang bisa kita lihat dari Google Earth? Nah, ini jawaban paling umum ya biasanya ya kenampakan muka bumi gitu ya. Entah itu kenampakan budaya, kenampakan alam dan sebagainya ya. Bahkan beberapa konten yang kita lihat di media sosial gitu ya, pakai Google Earth itu bisa melihat kenampakan yang aneh-aneh juga di muka bumi ya. Entah itu rekayasa atau enggak kita nggak tahu ya. Karena bumi ini luas ya. Kalau kita lihat dari jangkauan manusia atau kita sebagai manusia menjangkau luasan bumi ini ya bumi ini luas gitu ya. Jadi nggak salah satelit itu mungkin saja ada benarnya dia menangkap fenomena-fenomena di muka bumi ini yang mungkin ada istilahnya di luar nalar manusia ya. Berikutnya ada bagaimana cara kerja Google Earth. Ya, cara kerjanya umumnya pasti dijawab dengan menggunakan satelit gitu ya. Oke, ini sebenarnya Google Earth ini adalah bagian dari penginderaan jauh. Nah, jadi Google Earth membantu masyarakat untuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dengan wujud yang lebih realistis gitu ya dibandingkan dengan peta. Kalau peta itu kan umumnya menggunakan simbol. Nah, kalau Google Earth ini sekarang menggunakan kenyataannya gitu atau gambaran kenyataannya. Atau bahkan sekarang udah canggih lagi ya ada namanya Google Street View. Nah, di Google Street View inilah yang sebenarnya updatean dari Google Earth tadi walaupun memang kalau kita lihat Street View istilahnya belum semua di bumi ini terjangkau oleh Street View itu ya. Oke, kita kembali ke penginderaan jauh. Nih, ini konsep dasarnya ya. Oke, ini gambarnya secara umum ini. Jadi di dalam penginderaan jauh itu ada beberapa komponen. Jadi penginderaan jauh bisa disebut ilmu, bisa teknik juga. Jadi gabungan ilmu, teknik, dan seni ya mengamati fenomena geosfer dari jarak jauh menggunakan wahana dan sensor. Apa itu wahana dan sensor? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Intinya di sini ada kombinasi ilmu ya karena ilmu namanya penginderaan jauh itu ya bagian dari ilmu geografi ya. Terus teknik. Nah, tekniknya apa ya? Ada teknik untuk menginterpretasi kenampakan geosfer itu dari jarak jauh dan seni. Nah, karena kenapa disebut seni? Untuk menganalisis data hasil penginderaan jauh nanti dibutuhkan unsur seninya. Nah, kayak kemarin kita bikin peta, nah ini sebenarnya mirip ya. Jadi hasil interpretasi citra itu bisa kita buatkan peta. Nah, peta hasil interpretasi citra gitu nanti namanya. Nah, mungkin daerah mana dan sebagainya itu menyesuaikan. Di situ adalah jadi nanti di situ ada unsur seninya. Jadi dalam kita membuat hasil interpretasi dalam bentuk peta itu ada unsur seninya di situ. Makanya di sini penginderaan jauh ya ilmu, teknik sama seni mengamati fenomena itu ya fenomena geosfer khususnya. Nah, di sini ada keterangan lah beberapa berkaitan dengan bagaimana proses penginderaan jauh itu. Ya, intinya ada sumber tenaga ya, baik itu nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang sumber tenaga. Sumber tenaga ini menyinari objek di muka bumi ya. Objek itu bisa memancarkan, memantulkan, kemudian menyerap cahaya itu sendiri.
Kemudian direkamlah dengan sensor. Nah, setelah masuk sensor, jadilah dia data. Datanya ada digital, ada data visual. Nanti ada citra atau non-citra, dan hasilnya itu bisa digunakan untuk beraneka macam pengguna, baik individu, corporate, dan sebagainya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Intinya ini adalah proses dasarnya dari penginderaan jauh. Ya, kita intinya merekam objek di muka bumi dengan sensor yang dibantu oleh sumber tenaga untuk menerangi objek gitu ya. Terus hasil sensornya itu adalah data penginderaan jauh yang nanti bisa dikelola, diolah, diinterpretasi dan digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, gitu intinya. Ya. Selanjutnya ini kita akan bahas masing-masing komponen tadi. Nah, yang ada di gambar tadi ya. Nah, gambar yang ini. Jadi ada yang pertama sumber tenaga. Sumber tenaga di sini ada dua ya, dalam penginderaan jauh itu ada dua sumber tenaga. Yang pertama adalah yang pasif sama yang aktif. Nah, jadi sumber tenaga ini fungsinya adalah untuk menyinari objek di muka bumi. Karena kalau kita foto gelap-gelapan kan nggak mungkin. Nah, gitu intinya ya. Sensor itu hasilnya adalah berupa foto ataupun non foto nanti. Ya, jadi semuanya perlu cahaya gitu ya, untuk memunculkan atau memperlihatkan objek yang lebih detail gitu. Jadi sumber tenaga ini yang pasif itu bersumber dari matahari. Kalau yang aktif ini adalah cahaya buatan. Nah, ini caranya mengingat gini. Kenapa matahari disebut pasif? Ya karena matahari nggak bisa diatur sinarnya. Ya, artinya manusia tidak bisa mengatur sinar matahari. Ya, bisa nggak kamu misalnya ini redupin dikit lah mataharinya gitu, ini terangin dikit nggak bisa. Ya, jadi itu alami. Makanya matahari disebut dengan pasif atau sumber tenaga pasif. Nah, gitu nanti caranya mengingat ya. Terus yang aktif ya pasti bisa dikontrol manusia. Ya, makanya di situ cahaya buatan. Nah, terangin dikit, gelapkan dikit gitu misalnya. Nah, itu jadi sumber tenaga aktif itu namanya. Bisa dimanipulasi cahayanya oleh manusia, ya. Terus jumlah sumber tenaga yang diterima objek dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini saya salah ketik ya, sekalian diperbaiki. Oke, jumlah sumber tenaga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi intinya muka bumi ini menerima sumber tenaga ini dipengaruhi oleh faktor yang pertama, waktu penyinaran. Nah, ini kalau misalnya terjadi siang hari ya pasti tenaga pasif yang lebih banyak digunakan. Ya, walaupun terkadang memang dibantu juga dengan tenaga yang aktif. Misalnya kayak siang hari lagi mendung gitu misalnya, ya. Begitu juga malam hari ini ya lebih parah lagi. Namanya malam hari ya mau ndak mau pakai tenaga yang aktif. Nah, dan ini biasanya mempengaruhi hasil interpretasi gitu ya. Terus ada yang mempengaruhi lagi adalah bentuk muka bumi, topografi atau kasar halusnya muka bumi gitu ya. Bayangkan kalau kita misalnya foto udaranya itu di daerah pegunungan, nah, itu kan mungkin aja ada bayangan gitu ya, tergantung sudut pandang sinar matahari kan gitu. Jadi bentuk muka bumi itu sangat berpengaruh. Nah, yang ketiga adalah keadaan cuaca. Nah, tadi ya cerah mendung itu berpengaruh terhadap daya serap atau istilahnya daya pantul juga dari objek yang akan dilakukan atau sebagai objek penginderaan jauh gitu intinya. Ya. Jadi ini waktu penyinaran, bentuk muka bumi, dan keadaan cuaca yang mempengaruhi. Selanjutnya, yang kedua ini ada namanya atmosfer. Nah, atmosfer itu kan bagian dari fenomena geosfer, gitu ya. Jadi atmosfer ini berperan penting dalam penginderaan jauh. Jadi sumber tenaga pasif maupun aktif gitu ya membawa radiasi ini, radiasi atau spektrum elektromagnetik. Nah, gini kurang lebih seperti inilah ilustrasinya ya. Jadi lapisan atmosfer atau lapisan udara bumi itu terdiri dari berbagai macam jenis gas. Ya, entah ini helium, xenon, apalah namanya ya, CO2 gitu misalnya, karbon dioksida, nitrogen, oksigen, eh, ya air gitu ya, dan sebagainya.
Jadi ada berbagai macam jenis gas. Gas inilah yang mempengaruhi nanti sinar matahari itu menyerap atau memantulkan ya cahayanya atau ultravioletnya gitu ya. Jadi atmosfer ini yang ada kandungan gasnya ini menyerap, ini dapat menyerap dan memantulkan serta melewatkan radiasi spektrum elektromagnetik yang dibawa oleh sinar matahari. Nah, ini kurang kurang lebih ilustrasinya kayak gini ya. Ada yang menyerap atau diserap oleh atmosfer elektromagnetiknya ya. Ada yang dipantulkan, ada sampai yang ke permukaan bumi. Nah, yang sampai ke permukaan bumi inilah disebut dengan jendela atmosfer. Ya, inilah yang digunakan untuk tenaga pasif tadi. Nah, yang jendela atmosfer. Nah, makanya kalau yang diserap ini misalnya ya kenapa langit berwarna biru? Ya inilah kenapa langit berwarna biru ya karena ada cahaya atau spektrum elektromagnetik dari matahari yang diserap oleh atmosfer bumi sehingga langit itu warnanya biru gitu kan. Nah, ini kalau yang udah sampai ke permukaan bumi, jadi yang kita lihat matahari sehari-hari itu udah sampai muka bumi, nah itulah namanya jendela atmosfer. Nah, itu ya. Jadi komponen atmosfer ini sangat penting dalam penginderaan jauh. Kemudian ada sensor. Jadi sensor gitu ya. Artinya kalau pernah nonton Naruto ada ninja tipe sensor gitu artinya dia mengetahui ya inilah yang nanti akan mengetahui wujud apa yang sudah direkam dalam penginderaan apa yang akan direkam fenomena geosfer apa yang akan direkam dalam penginderaan jauh gitu intinya ya. Ada sensor fotografi dan sensor elektronik yang masih digunakan ya. Namanya saja fotografi, hasilnya pasti foto udara gitu atau hasilnya foto gitu. Jadi menggunakan kamera ya. Eh, terus dipasang di mana ya di pesawat di wahananya. Nanti kita bahas wahana ya. Terus satelit. Nah, ada citra satelit, ada juga sensor fotografinya. Nah, ini mudah diaplikasikan. Karena berbasis kamera tadi ya, ya fotonya yang nyata gitu. Terus biayanya murah juga. Resolusi spasialnya baik. Apa itu resolusi spasial? Ya kayak megapiksel itulah. Ya semakin besar pikselnya itu resolusi spasialnya ya makin detail hasilnya. Nah, kan gitu. Ya makanya itu resolusi spasialnya ya termasuk baik karena menggunakan kamera. Nah, gitu. Yang penting nggak kamera VGA ya. Nah, mungkin generasi sekarang nggak tahu namanya kamera VGA gitu. Oke, lalu ada sensor elektronik. Jadi sistem pengambilannya dengan scanning gitu ya, menghasilkan citra non foto dia. Nah, bagaimana bentuknya nanti ada contohnya ya. Menggunakan spektrum tidak tampak mata. Apa itu spektrum tidak tampak mata? Ya, warna di luar Meiji Kuhibiniu. Jadi sebelum Me dan setelah U gitu. Sebelum merah dan setelah ungu. Itu namanya spektrum tidak tampak mata. Ya namanya tidak tampak mata berarti kita nggak tahu itu kayak gimana wujudnya, tapi spektrumnya ada. Itu intinya. Ya. Selanjutnya, nah ini objek. Ini sebenarnya yang menjadi fokus utama yang ingin dicari dalam penginderaan jauh, ya. Objek indraja, yaitu permukaan bumi dengan segala kenampakannya. Ya. Bahkan penginderaan jauh sudah bisa menganalisis atau menemukan di mana ada potensi sumber daya alam. Contohnya minyak bumi, gas alam itu bisa diidentifikasi dengan penginderaan jauh. Nah, makanya di sini ada objeknya itu berupa bentang alam dan bentang budaya. Nah, gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu apa bedanya bentang budaya sama bentang alam. Kalau bentang alam ya memang alami dari alam itu sendiri munculnya. Kalau bentang budaya itu ada campur tangan manusia atau bahkan itu pure buatan manusia. Contoh di sini misalnya. Nah, mari kita cari. Let's find gitu ya. Which is the natural landscape, which is the cultural landscape gitu kan. Nah, di sini kita bisa kelihatan jalan itu buatan ya jalan pasti buatan manusia. Berarti ini adalah uh, cultural landscape. Ya, kalau natural ya contohnya seperti hutan ini ya, perkebunan gitu. Ya, ini mungkin hutan dan perkebunan ya. Kita nggak tahu kata ini namanya interpretasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, sawah ini biasanya membingungkan. Sawah ini masuk
Apa? Budaya atau alam? Jadi ini termasuk budaya, karena sawah adalah buatan atau ada campur tangan manusia di situ. Nggak ada alam yang langsung bikin sawah, nggak ada. Ya, nah ini jadi objek dalam penginderaan jauh antara bentang alam dan bentang budaya. Kemudian wahana, jadi jangan mikir wahana di Dufan ya, tetapi wahana di dalam penginderaan jauh itu adalah kendaraan, kendaraan yang membawa alat perekam spasial, kendaraan yang membawa sensor tadi. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh wahana yang paling umum dalam penginderaan jauh. Satelit, pesawat misalnya ya. Atau ada yang menggunakan balon udara juga. Nah, gitu. Itu disebut wahana. Yang pasti ini bisa terbang gitu intinya ya. Kalau nggak terbang, nggak bisa dia mengindra jarak jauh. Gitu. Oke. Selanjutnya ada data. Nah, nanti tadi kan wahananya udah, terus wahananya bawa sensor, terus sensornya itu merekam, jadilah dia data. Ya, data adalah fakta atau gambaran keadaan yang sebenarnya, ya. Fakta keadaan gitu, data namanya. Data penginderaan jauh gitu ya, diperoleh secara manual maupun digital. Nah, walaupun di sekarang ini digital ini lebih populer sekarang ya menggunakan komputer. Nanti ada namanya sistem informasi geografis. Nah, bagaimana mengolah data berupa peta penginderaan jauh itu dengan menggunakan sistem komputer. Jadi komputerisasi dalam penginderaan jauh ya nanti ada kita bahas di materi sistem informasi geografis. Gitu ya. Lalu ada cara manual. Nah, ini namanya stereoskop cermin. Jadi kita menginterpretasi data secara manual. Nah ini kayak gambar ini. Di sini ada nanti hasil interpretasinya. Kenapa harus ada dua foto udara? Ya, ini karena memang stereoskop cermin fungsinya adalah eh, istilahnya overlay gitu ya. Jadi harus ada dua foto udara yang nanti bisa memunculkan kenampakan tiga dimensi di dalam stereoskop cermin ini. Gitu. Jadi kita menginterpretasinya dari hasil penglihatan kita dari stereoskop cermin. Nah, kurang lebih gitu ya. Untuk lebih tahunya nanti silahkan dipraktikkan bagi sekolah yang punya stereoskop cermin ya. Atau mungkin di YouTube adalah itu videonya pakai stereoskop cermin. Selanjutnya ada citra, bukan lotion ya. Citra itu artinya gambaran gejala muka bumi hasil rekaman tadi. Nah, itu data tadi diolah jadilah citra. Nah, makanya tadi tergantung sensornya, entah itu sensor kalau elektronik yang menghasilkan citra non foto, kalau dia sensor kamera berarti dia menghasilkan citra foto. Gitu ya. Kemudian pengguna. Nah, penggunanya adalah manusia. Ya, nggak mungkin yang menggunakan penginderaan jauh ini binatang itu nggak ada. Ya, pasti manusia. Entah itu perorangan, kelompok, ataupun instansi pemerintah. Nah, untuk apa ya? Untuk keperluan-keperluan mereka masing-masing. Contohnya pemerintah misalnya ingin mengetahui lokasi banjir gitu ya, bisa menggunakan penginderaan jauh. Ingin mengetahui sumber daya alam strategis di Indonesia gitu misalnya, bisa menggunakan penginderaan jauh. Perorangan misalnya orang lagi kuliah di geografi gitu misalnya. Ini bisa digunakan. Nah, jadi tergantung kepentingannya. Yang penting kepentingannya nggak merusak negara gitu aja. Atau nggak merusak kemaslahatan hidup orang banyak gitu ya. Oke. Nah, untuk kali ini itu saja yang bisa kita bahas ya berkaitan dengan dasar-dasar penginderaan jauh. Nah, jadi silahkan update terus apa yang sudah saya sampaikan. Nanti ada beberapa eh, video lagi yang berkaitan dengan materi penginderaan jauh ini, terutama jenis-jenis citra, contoh citranya, dan bagaimana caranya menginterpretasi citra. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Terima kasih.